Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya ini dalam perjalanan menuju Balahu. Itu jalan nanti akan tembus di Kecamatan Bongomimi, Kabupaten Gorontalo. Dan ini kita mengambil jalur melewati Gorontalo Outer Ring Road dengan kamera katup tanpa gimbal ya saya saat ini. Jadi saya berupaya untuk dalam perjalanan ini jalan yang berliku ataupun menukik kita di antara perbukitan ini, ataupun kita cuman di jalur sepanjang jalur lurus, saya berupaya untuk bagaimana tidak terjadi goyangan pada kameranya. Memang karena kita lagi exercise menggunakan kamera walaupun tanpa gimbal ini, namun memang teman-teman karena memang profesionalisme yang saat ini memang betul dibutuhkan ya, karena dalam kita mempersiapkan perangkat yang kita gunakan untuk mengambil view di jalan, walaupun dia memang jalan lurus, namun tidak disupport dengan skill dan kompetensi menggunakan kamera ataupun webcam yang lain, tentu kita akan mengalami kendala dalam mengambil view-view penting yang sebenarnya sudah harus masuk ke dalam konten kita. Jadi seperti itu. Untuk perjalanan ini misalnya saya melihat di jalur kiri kanan saya ada jalur hijau, kemudian ada juga perbukitan. Saya mau coba mengambil view yang hijau di sebelah kiri saya ataupun sebelah kanan saya. Kalau ini misalnya ada perbukitan, saya mau coba mengambil perbukitan di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan saya. Kamera yang saya arahkan ke sebelah kanan ini tentu akan menghadapi dia hambatan dengan pengemudi. Jadi saya mengambil jalur kiri saya atau tempat duduk saya, di sebelah tempat duduk saya. Jadi seperti itu. Kalau saya mengambil posisi kamera depan untuk mengambil view lurus ke depan, memang dia tampak halangannya, tanpa kendala, tetapi ada item-item penting dalam view di sebelah kiri saya yang seharusnya saya ambil itu terlewatkan. Jadi itu memang kesulitan kita menggunakan kamera dengan katup tanpa gimbal, karena ketika kita mengambil shoot di sebelah kiri atau sebelah kanan, harusnya fokus kamera kita itu mengambil momen-momen penting itu bisa terlewatkan karena kita juga di bagian kiri kanan itu kita ada hambatan. Kadang juga kalau kita posisi duduknya di depan, maka kita terhambat juga dengan kaca spion bagian depan. Kalau kita duduk di bagian belakang atau di tempat kedua mobil, kita bisa mengambil bagian kiri atau bagian kanan dengan view yang komplit, yang full. Tetapi durasi ini tidak menjamin kita mendapatkan view bagian depan, karena tentu view bagian depan itu kameranya itu terhambat dengan kursi penumpang bagian depan ataupun kursi supir. Bila kita ambil view kanan arah lurus ke depan, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, saya coba exercise menggunakan kamera ini. Saya coba untuk mendapatkan view penting yang sebenarnya untuk kita sebagai pemula itu mendapatkan banyak kendala ketika kita mengambil gambar pada saat mobil sementara jalan. Ini tentu saja tidak berlaku ketika mobil diam dan kita turun ke jalanan ini mengambil item-item yang kita sukai untuk muncul dalam konten tayangan kita, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan ada merek-merek tertentu dari handphone ataupun handphone smart ya, dia akan mengambil view ini walaupun mobil sementara jalan. Tentu kita sudah harus punya banyak referensi dari penjual
dari sales promotion misalnya, untuk mendapatkan gambaran dalam fitur handphone smart yang kita beli itu menggunakan apa yang kita harapkan dari tayangan kamera ketika kita dengan mobil saat sedang berjalan. Jadi seperti itu. Referensi ini memudahkan kita untuk mengambil tayangan ataupun gambar dalam jarak dekat maupun jarak jauh tanpa ada kesulitan, atau kita tetap fokus pada saat mobil sementara berjalan. Jadi saya ini mencoba dengan kamera saya ini, saya mencoba, dan ini teman-teman sekalian bisa dilihat di sini ada terjadi gerakan ya pada jalur kamera di titik fokus ke depan ini ya. Jadi sebenarnya untuk beberapa alat perekam pada smartphone tertentu kita bisa sebenarnya mengubah mode dan mengambil video gerakan lambat dan sesuai selang waktu. Namun demikian, bila kita dalam mode ini tentu kita juga harus menyesuaikan dengan tombol volume untuk mulai merekam, dan kita juga harus menyesuaikan dengan kecepatan misalnya 30 bingkai per detik, ataupun tergantung model apa yang kita gunakan. Dan tentu saja ini juga tidak banyak membantu teman-teman sekalian, karena misalnya ini saya mengambil jalur depan saya, tidak saya perhatikan di samping kiri saya sebenarnya teman-teman sekalian, dan tidak muncul dalam tayangan ini. Sebenarnya itu jalur hijau yang bagus, yang very hijau ya di samping kiri saya tidak sempat ambil karena saya terkecoh dengan jalur di depan saya untuk tidak melewatkan tayangan yang di depan ini. Jadi itu beberapa hal memang yang kadang ketika saya mengambil view jalur depan, ada beberapa pengguna kamera misalnya di Snapchat misalnya ya, dia menggunakan kamera itu saat sedang merekam. Jadi untuk pengembang yang merilis Snapchat itu, dia juga menyiapkan update aplikasi yang tentu saja perubahan-perubahan ini yang paling signifikan dan ditunggu-tunggu oleh kita semua yang ingin mendapatkan kemampuan atau kualitas tayangan video, baik kita misalnya kita memilih penggunaan kamera dari belakang ke depan atau sebaliknya sambil merekam video. Jadi sebelum update dilepas dengan Snapchat ini ya, saat merekam video tentu saja pengguna Snapchat harus memilih salah satu dari dua kamera yang ada, apakah dia kamera belakang ataupun kamera depan. Setelah pilihan ini dapat dibuat, kita bisa mengganti kamera selama perekaman. Jadi sekarang juga ada yang menggunakan Snapchat, dan bisa saja kita melupakan kebiasaan-kebiasaan lama yang dalam menggunakan fitur-fitur baru itu kita lebih dapat melihat kemampuan yang secara otomatis dari baik dalam aplikasi maupun kamera yang kita pergunakan untuk merekam. Jadi teman-teman sekalian, seperti ini ya, kita di dalam keadaan menurun. Dari di posisi ini kita sebenarnya untuk menggunakan kamera secara profesional, kita tidak seperti ada kejutan-kejutan di dalam perjalanan ini seperti itu. Jadi nampak dari sini memang bodi depan mobil itu sering terangkat karena bukan karena jalannya yang ini naik turun, bukan, tetapi memang itu kameranya ya. Jadi kamera yang memang benar-benar kita tidak gunakan peralatan lengkap untuk menopang agar kamera yang kita gunakan itu betul-betul dia fokus pada jalur yang kita lewati. Saya coba menggunakan kemarin itu lewat
penggunaan kamera saya mensupportnya dengan tripod, namun ini tripod juga bisa membantu ketika kita menggunakan dengan pemukusan ke arah depan. Tripod yang kita gunakan dengan fokus untuk mengambil bagian kiri kanan view yang kita lewati, bisa saja kita mendapatkan hasil yang move atau gerakan-gerakan tambahan ini lebih diminimalisir. Namun ada yang penting untuk kita perbaiki pada saat itu adalah jalur untuk memindahkan view dari kiri ke kanan itu sering kita akan mendapatkan, nah seperti yang tadi, kita mendapatkan badan mobil. Jadi ada badan mobil yang kita dapat masuk di dalam tayangan kita, kecuali kita melakukan pemotongan pada video yang kita gunakan. Misalnya bila kita menggunakan KineMaster, kita bisa melakukan cutting untuk gambar atau pic yang muncul ketika kita tidak mendapatkan momen yang seharusnya betul-betul utuh ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kita mengharapkan ini seperti ini. Nah, ini saya mulai coba untuk mengurangi goyangan kamera. Dia memang bisa dapat step by step ya. Kita coba untuk melihat bagaimana goyangan kamera ini tidak terlalu muncul pada saat mobil melaju melewati mobil yang sementara jalan ini ya. Tetap ada. Jadi touch dari kamera juga yang penting untuk bagaimana dalam posisi yang jalan lurus kita tidak memandang remeh. Maksudnya kita tidak mengabaikan bahwa ini jalan lurus, kita tidak bisa kameranya tidak perlu kita setel sedemikian rupa karena ini jalan lurus. Tidak seperti itu ya. Jadi kita pada saat jalan berkelok-kelok ataupun jalan dia mendaki, dia menanjak, dia menurun, ataupun dia pada posisi jalan lurus, pemukusan kita kepada bagaimana kecepatan ini tidak mempengaruhi bingkai layar dan view yang tampak di depan maupun samping kiri kanan itu sangat penting untuk kita dalami, harus kita pertimbangkan masa-masa ketika kita menggunakan kamera katup tanpa gimbal seperti ini. Jadi saya ini, lihat teman-teman sekalian, di samping kiri kanan saya perbukitan. Kalau saya mau ambil jalur depan saya, bukit yang bagus begitu warnanya merah ya, merah dan terjal, dia terlewatkan karena saya fokusnya ke depan. Kalau saya mau ambil sebelah kiri, saya mengambil dia sebelah kiri, maka yang view bukit sebelah kanan tidak kalah indahnya keterjalannya itu saya tidak dapat karena kamera saya cuma di sebelah kiri. Kalau saya ambil bagian depan, maka saya cuma dapat jalur pemandangan kira-kira cuman sekitar berapa persen dari keindahan dua bukit tadi itu yang bisa saya dapat. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kita perjalanannya ini, kita nanti sebentar akan belok melalui Balahu, tetapi kita belum dapat jalan yang tikungan untuk kita masuk melalui jalur tersebut. Kita harus mendapatkan jalan paling ujung dari Gorontalo Outer Ring Road ini. Kita akan belok kiri, dan ini kamera saya upayakan dia, jadi dia ada ini ya, in hand, dia masih dalam pegangan saya, tetapi saya lebih banyak fokus ke depan. Saya tidak menggerakkan dia ke kiri kanan jalan, karena nanti ada beberapa view, misalnya 1-2 pohon yang sebenarnya harus saya ambil secara khusus dengan pemukusan layar, tetapi karena saya berpikirnya dia nanti merusak lagi
apa yang sudah saya rintis dari awal untuk mendapatkan view tenang. Jadi saya ingin mendapatkan di sini soft view yang sebenarnya menuju kepada perbaikan-perbaikan isi tayangannya, isi konten saya, supaya dia betul-betul kelihatan. Dengan kamera yang simple, yang sederhana ini, saya bisa mendapatkan gambaran tentang di mana saja saya mengambil tayangan video itu, dia tidak terjadi goyangan pada gambar. Ya, seperti ini, masih ada goyangan-goyangannya ya. Kendati jalannya begitu bagus. Ini kita itu akan belok kiri di sini. Apalagi kalau kita masuk di jalan yang memang dia berkelok-kelok ataupun dia jalannya ada berlubang, pasti ini akan terjadi getaran yang cukup kuat pada kamera ataupun terpancar atau nampak di gambar ini, pasti akan terjadi goyangan pada kamera seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ini kita masuk ke jalur ini, kita nanti akan keluar ke jalan raya Limboto Barat Isimu. Jadi kita akan keluar ke jalan protokol, tetapi kita harus melewati jalan ini dulu teman-teman sekalian. Ini potongan jalur yang akan tembus ke jalan protokol, dan dari sini kita akan belok kiri ke arah Balahu. Jadi tempat tujuan fokus saya ini adalah mengukur juga dengan perjalanan ini, sembari mengambil jalur hijau yang saya lewati. Saya ingin menguji skill kamera saya dengan menggunakan kamera ini, memperbaiki kualitas dan dalam jarak tempuh kira-kira ini sudah sekitar 20 kiloan ya. Kita mencoba untuk dalam perjalanan itu step by step sudah ada perbaikan-perbaikan yang kita peroleh dari cara mengambil tayangan ataupun membuat konten yang lebih dalam secara tampilannya itu tidak asal ditayangkan, tetapi kita berupaya. Misalnya teman-teman sekalian, kita menggunakan video untuk pada saat-saat seperti masa pandemi ini untuk melakukan virtual meeting ya, dengan kualitas video meeting. Tentu kita coba menggunakan aplikasi pengubah HP menjadi webcam untuk laptop misalnya ya. Jadi di situ kita lihat banyak kesulitan yang kita temui karena ada layar HP yang cenderung kecil, dan misalnya kita juga menggunakan smartphone, tetapi kita mencoba untuk memaksakan diri ini untuk bagaimana video kita bisa tampil lebih baik. Namun ada yang kita tidak mengerti di sini, bahwa kadang ketika kita menggunakan peralatan seperti ini, kita lupa bahwa kita juga perlu didukung dengan skill untuk mendapatkan tampilan-tampilan yang dia dapat fokus pada sesuatu titik yang kita ambil ya, yang kita cari seperti itu. Jadi ini saya dalam perjalanan. Coba lihat teman-teman sekalian, ketika dia berhenti, kameranya itu memang seperti full mendapatkan hasil dari tampilan bagian depan, dan kiri kanan itu sepertinya tercover ya ketika mobil berhenti. Tetapi ketika mobil ini sementara jalan, apalagi dia jalan dengan kecepatan yang cukup cepat ya, kita tidak mendapatkan, ada beberapa view yang seharusnya kita ambil, ini terlewatkan. Nah, saya ini di perjalanan mau coba jalur untuk melalui Balahu, nanti kita
ujung jalan sana kita nanti akan belok kiri, tapi kita tidak sampai ke ujung sana ya. Kita akan kira-kira sekitar 500 meteran begitu kita akan belok kiri untuk masuk di posisi Balahu. Saya mengambil posisi ini karena ini posisi bukan jalur jalan yang begitu luas, tetapi dia jalur yang antara dia middle ya, menengah, jalurnya jalur yang sedang-sedang saja untuk kita lewati. Dia juga tidak terlalu kecil jalannya, jadi kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ketika kita exercise cara mengambil gambar di tempat jalur terbuka dan luas dibandingkan dengan jalur yang agak sempit kita ataupun yang menengah, kita akan mendapatkan beberapa hal yang kita bisa perbaiki pada pengambilan gambar di bagian kiri kanan. Kalau ini saya tanpa beban ya, saya tidak mengambil jalur kiri kanan saya mengarahkan kamera di bagian depan saja, karena ini memang jalur untuk saya mendapatkan fokus yang betul-betul arahnya ke depan saja, bukan di bagian kiri kanan. Kalau saya nanti di Balahu, saya akan mencoba saya mengambil beberapa view di samping kiri saya ataupun samping kanan saya, tetapi pasti lebih banyak di sebelah kiri karena saya posisinya duduk sekarang di sebelah kiri. Saya akan mengambil posisi kiri saya untuk mendapatkan apakah di posisi kiri ini fokus gambar yang saya dapat betul-betul saya dapat seperti saya melewati jalur yang luas seperti tadi di Gorontalo Outer Ring Road. Kalau di jalur itu saya mengambil jalur kiri, mendapatkan fokus jalur kiri dengan kamera, saya akan mendapatkan gambaran yang luas sekali, tetapi ada pengaruh memang efek sedikit ya, karena saya melihat juga di samping kanan saya abaikan. Mungkin kalau di jalur yang menengah ini, jalur kecil ya, saya bisa mendapatkan dua-duanya ataupun jalan ke depan yang fokus ke depan yang terarah seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kira-kira lagi 200-an meter lah kita akan belok kiri Balahu untuk mendapatkan apa yang saya cari dari jalur tersebut dan bagaimana saya menggunakan lagi kamera ini untuk mendapatkan gambar sebagaimana yang saya harapkan. Tentu saja ini akan terlihat ketika saya mulai mendekati wilayah Balahu dan saya belok kiri di situ ya. Jadi ini ada ini teman-teman sekalian, ada sedikit kresek di kamera saya dan ini betul-betul sudah soft sekali gambar yang saya ambil di bagian depan ini. Saya betul-betul enjoy dengan pengambilan gambar bagian depan ini. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, mungkin itu tayangan saya sampai di pertigaan menuju Balahu. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.